Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat-sehat kan? Kali ini kita akan membahas tentang posyandu seputar tujuan, fungsi, manfaat, dan lain-lainnya. Sebelum lanjut ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe bisa meluangkan waktu untuk subscribe terlebih dahulu dan menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi terbaru yang diunggah di channel ini. Langsung saja, posyandu, pos pelayanan terpadu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberi kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Di sini posyandu dilaksanakan oleh dari dan untuk masyarakat itu sendiri, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Posyandu itu sendiri merupakan UPGK, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, yaitu usaha untuk memperbaiki gizi seluruh anggota keluarga. Tujuan dari posyandu yaitu menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas, membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesejahteraan keluarga berencana serta kegiatan lainnya, dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Di sini sasaran dari posyandu yaitu yang pertama balita dan orang tuanya, yang kedua yaitu ibu hamil, selanjutnya ibu menyusui dan bayinya, dan perempuan usia subur. Manfaat posyandu yaitu ada dua sisi, yang pertama bagi masyarakat, yang kedua bagi kader. Untuk yang pertama bagi masyarakat yaitu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Pertumbuhan anak balita dapat terpantau dengan baik. Bayi dan anak balita mendapatkan kapsul vitamin A. Bayi memperoleh imunisasi lengkap. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid. Bagi ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Dan apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas dan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Yang kedua yaitu bagi kader, mendapatkan berbagai informasi kesehatan lebih dahulu dan lebih lengkap, ikut berperan serta nyata dalam perkembangan tumbuh kembang anak balita dan kesehatan ibu. Citra diri meningkat di mata masyarakat sebagai orang yang terpercaya dalam bidang kesehatan serta menjadi panutan karena telah mengabdi demi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu. Untuk kegiatan posyandu yaitu ada dua. Yang pertama kegiatan utama atau pancakrida posyandu, dan yang kedua kegiatan pengembangan atau tambahan. Untuk kegiatan utama, yang pertama yaitu kesehatan ibu dan anak, selanjutnya keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Untuk kegiatan pengembangan yaitu bina keluarga balita, tanaman obat keluarga, bina keluarga lansia, pos pendidikan anak usia dini, serta berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya. Untuk pelaksanaan posyandu, pengelolaan posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat musyawarah pembentukan posyandu. Pengurus posyandu sekurang-kurangnya yaitu 3 kader, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan di hari dan waktu sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat. Posyandu berlokasi di setiap desa atau kelurahan, RT, RW, atau dusun yang mudah dijangkau. Dilihat dari strata posyandu itu ada 4 tingkatan,
yaitu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Yang pertama yaitu Pratama dengan simbol warna merah. Posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya itu belum rutin setiap bulan, kader aktifnya masih terbatas, dan keadaan dinilai gawat, sehingga intervensinya adalah pelatihan kader ulang. Artinya, kader yang ada perlu ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi. Untuk yang kedua yaitu Posyandu Madya dengan simbol warna kuning. Pada Posyandu tingkat Madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas yaitu sekitar 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya KB, KIA, Gizi, dan imunisasi masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Ini berarti kelestarian kegiatan Posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Untuk itu, perlu dilakukan penggerakan masyarakat secara intensif serta penambahan program yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Intervensi untuk Posyandu Madya ada dua, yaitu dengan melakukan pelatihan terhadap tokoh masyarakat dengan modul eksplorasi Posyandu yang sekarang sudah dilengkapi dengan metode stimulasi. Yang kedua yaitu penggarapan dengan pendekatan PKMD, pembangunan kesehatan masyarakat desa, yaitu melalui survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa untuk menentukan masalah dan mencari penyelesaiannya, termasuk menentukan program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Untuk yang ketiga yaitu Posyandu Purnama dengan simbol warna hijau. Pada Posyandu tingkat Purnama, frekuensi pelaksanaannya itu lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugasnya 5 orang atau lebih. Dan cakupan 5 program utama KB, KIA, Gizi, dan imunisasi lebih dari 50%. Serta sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada dana sehat yang masih sederhana. Untuk intervensi Posyandu pada tingkat ini yaitu dengan penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk mengarahkan masyarakat menentukan sendiri pengembangan program di Posyandu. Selanjutnya pelatihan dana sehat agar di desa tersebut dapat tumbuh dana sehat yang kuat dengan cakupan anggota minimal 50% KK atau lebih. Untuk yang keempat yaitu Posyandu Mandiri dengan simbol warna biru. Posyandu ini sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus, dan ada program tambahan serta dana sehat yang telah menjangkau lebih dari 50% KK. Untuk Posyandu tingkat ini, intervensinya adalah pembinaan dana sehat, yaitu diarahkan agar dana sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, yang berasas usaha bersama dan kekeluargaan. Untuk pelaksanaan layanan Posyandu, pada hari buka Posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 meja, yaitu meja pertama untuk pendaftaran balita, ibu hamil atau ibu menyusui. Untuk meja kedua yaitu penimbangan. Meja ketiga yaitu pencatatan hasil penimbangan dalam KMS. Meja keempat yaitu penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selanjutnya yang terakhir yaitu meja pelayanan kesehatan, KB dan imunisasi, serta pojok oralit. Khusus untuk ibu hamil, setelah meja pertama yaitu ke meja penyuluhan, meja keempat. Dalam pelaksanaan Posyandu, dapat dilihat keberhasilan melalui cakupan SKDN, yaitu S merupakan sasaran balita di wilayah kerja Posyandu, K adalah semua balita yang memiliki KMS, D jumlah balita yang ditimbang, serta N balita yang berat badannya naik. SKDN adalah status gizi balita yang digambarkan dalam suatu balok SKDN, diperoleh dari hasil Posyandu yang dimuat di KMS dan digunakan untuk memantau pertumbuhan balita.
Indikator pemantauan pertumbuhan anak balita diantaranya yaitu indikator K per S merupakan gambaran jangkauan programnya harus 100% dengan rumus K per S kali 100%. Selanjutnya indikator D per S merupakan gambaran tingkat partisipasi masyarakat dengan rumus D per S kali 100% minimal cakupannya 80%. Indikator selanjutnya yaitu N per D merupakan gambaran tingkat keberhasilan program dengan rumus N per D kali 100%. Dengan hasil sebaiknya semua balita yang ditimbang harus mengalami peningkatan berat badan. Demikian penjelasan tentang posyandu. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.